Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Bapak Ibu jamaah sholat Isya, dan insyaallah dilanjutkan dengan sholat Qiyamul Ramadan yang selalu dirahmati oleh Allah. Bersyukur pada 10 hari terakhir ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, karena banyak orang di 10 hari terakhir ini tidak menyempatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya bukan sabuknya ditambah rapet, ndak, boten. Berarti semakin meninggalkan kita Ramadan, kita semakin kencang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang hadir jamaah pada malam hari ini itu merupakan pilihan Allah. Dan kita mengucapkan dengan ucapan dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kerjakan itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa renungan. Salah satunya adalah di bulan puasa ini adalah untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Karena puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Salah satunya adalah puasa itu membersihkan jiwa kita. Kalau kita puasa menahan hawa nafsu kita untuk supaya hati kita bersih adalah untuk menahan lisan kita, salah satunya. Mau bicara yang tidak baik kita tahan karena puasa, karena Allah. Mau berbicara yang memang sesuatu yang bisa menyakitkan hati seseorang kita tahan. Ada orang yang membicarakan orang lain, maka kita ingat, saya ini puasa. Nah, lisan ini diucapkan itu bisa membuat hati kita itu semakin kotor, kadang semakin bersih. Nah, salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya itu ya percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, hari akhir, maka dia itu harus lakukan dengan apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Coba puasa ini kita tahan, nggak mau bicara, kalau bicara itu baik baru kita bicara. Falyaqul, maka berkatalah. Falyakun khairan, berkata yang baik. Kalau gak bisa berkata yang baik, maka auliyasmud, lebih baik diam. Ada yang mengatakan diam itu emas, ya. Baru kalau kita ada sebab supaya kita bisa bicara, maka pembicaraan yang kita ucapkan itu kita pikirkan dulu. Saya baca di kitabnya Ibnu Taimiyah mungkin
tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mau berbicara itu, apa yang kita bicarakan, maka kita pikir dulu, apakah pembicaraan saya ucapkan itu menyakitkan hati orang? Apakah memberikan manfaat ucapan saya ini? Makanya kan ada doa, Pak. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alli dan jadikanlah aku lisana sidqin fil akhirin. Lisan ini sebagai apa? Tauladan. Dengan ucapan itu ditiru, Pak. Maka kita berdoa kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Nah, Bapak Ibu, puasa ini menguji kita sampai seberapa kita ini amalan kita ini harus karena Allah. Dipuji tapi tidak mencari, Pak. Sudah menjadi tabiat manusia, Bapak Ibu, bahwa ia tidak suka dicela. Suka tidak kita dicela, Pak? Nggak suka kan? Orang itu dihina, suka tidak? Kalau nggak mau dicela, nggak mau dihina, nggak mau direndahkan, maka seharusnya kita harus mempunyai akhlak yang baik. Maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk memperbarui akhlak manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitupun juga wajar ketika ada rasa gembira muncul saat ada orang yang memuji diri kita. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, suka tidak ketika kita dipuji? Pasti semua orang mau. Nah, Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda ya Rasul tentang seseorang yang beramal dengan suatu amalan kebaikan, lalu manusia itu memujinya atas amalan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebagai motivasi kita. Nabi mengatakan, tilka ajilun busyra lil mu'min. Kata Nabi, itulah adalah penyegaran berita gembira bagi orang mukmin. Berarti kalau orang beramal, Pak, kebaikan, kemudian dipuji oleh seseorang, maka kata Nabi, itu adalah penyegaran berita gembira bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika seseorang itu beramal kebaikan karena Allah, atau ia menerapkan akhlak mulia ketika dia beramal dalam bergaul dengan sesama manusia, lalu dengan sebab itu ada orang yang memujinya, maka rasa gembira yang timbul pada dirinya bukanlah merupakan sebuah celaan. Gampangan itu perbuatan jelek. Berarti kalau kita dipuji itu jenengan seneng ngono iku wis wajar-wajar saja. Ya. Tidak dituntut pula untuk menampik apalagi marah kepada orang yang memujinya. Saya tanya, orang memuji jenengan kemudian jenengan tolak, ya tidak harus menolak. Ojo muji aku loh ya. Masa gitu? Ojo pisan-pisan loh, kan orang memuji itu kan haknya. Ya, maka Nabi mengatakan innaka ajlun busyra lil mu'min. Itu adalah penyegaran berita gembira bagi orang mukmin. Itu bukanlah riya, Pak. Karena ketika dia beramal tujuannya karena Allah, bukan mau dilihat. Dengan ketika sholat ditampakno khusyuke, tapi nek gak ono uang, cowepet kan gitu. Nah, ini salah satunya. Jenengan nek
Ketika ada banyak orang, wis biasa-biasa saja, jangan tampakkan kekhusukannya. Kalau sholat jamaah itu lama itu boleh tidak? Boleh. Tapi kalau berjamaah itu kemudian ada orang tua di situ, ada yang nenek-nenek yang gampangannya ikut jamaah, kemudian imamnya itu surat Al-Baqarah, Pak. Ayo. Yang ingin redek ngene, Pak. Apa meneh ada anak yang nangis. Kita bacaannya pewanjang surat Al-Baqarah. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, kalau ada orang tua di situ, kemudian ada anak yang nangis, maka bacaannya dicepatkan. Ya, seharusnya kita ini berjamaah bermacam-macam orangnya. Kalau Bapak Ibu lihat ada sholat tarawih yang paling lama, di mana itu, Pak? Di Magetan gitu ya? Ya, itu yang jamaahnya itu adalah yang makmum itu hafid Quran semuanya, Pak. Ya hafid semuanya. Ayo coba Al-Baqarah, Ali Imran. Jenengan wis ngene klotekan ya. Disesuaikan dengan kondisi kekuatannya masing-masing. Berarti kita tunjukkan bahwasanya ketika kita beramal kemudian kita dipuji, maka jangan sampai kita ini jumawa gitu ya. Nah, hanya saja ini ada benang tipis pembatas yang tidak boleh diterjang. Jangan sampai rasa gembira tersebut melampaui batas hingga terwujud dengan menjadi orang yang ujub. Nah, ini yang perlu ada benang tipis. Maksudnya benang tipis itu maksudnya itu gampang terpengaruh, Pak. Nek jenengan dipuji, iki nek gak eling, gak ingat kepada Allah, ujub itu datang pasti. Bangga diri maksudnya, yakni berbangga diri atas apa yang dilakukan. Biasanya omongan itu muncul, Pak. Nek gak ono aku, wes gak melaku. Nah, itu salah satu isyarat omongan itu adalah ujub. Jangan sampai, Pak. Makanya benang tipis itu, gampangannya bisa terjerumus kita merasa lebih hebat, kemudian kebanyakan orang atau merasa paling berjasa di dalam melakukan sesuatu. Nah, ini ucapan itu bisa muncul kalau kita nggak pikir, ya kan gitu. Nah, selayaknya pujian itu terhadap orangnya, ya, selayaknya pujian orang terhadapnya tidak menjadikan ujub. Nah, ini bahkan menjadi pelecut jiwa untuk memperbaiki diri. Ketika kita dipuji, Pak, maka kita harus introspeksi diri. Benar tidak saya ini pujian itu sesuai dengan yang dipuji, kan gitu. Kadang belum tentu, Pak, apa yang dipuji gak cocok, Pak. Nah, ada sebuah contoh ya dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Mudah-mudahan ini sebagai ukuran kendali kita ketika kita dipuji. Abu Bakar As-Siddiq itu meriwayatkan oleh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tatkala seorang memujinya, ia berdoa. Abu Bakar itu dipuji. Apa doanya? Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnuna waghfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna. Yang artinya, Allahumma ya Allah, anta a'lamu, engkaulah yang lebih tahu, minni, dari saya, binafsi, tentang diriku. Berarti Allah itu lebih tahu tentang diri kita, Pak. Wa ana a'lamu, dan saya lebih tahu, binafsi, diriku, minhum, dari mereka. Maka Allahumma ja'alni, dan jadikanlah aku, khairan, kebaikan, mimma, dari apa-apa yadhunnuna, yang mereka sangka,
Waghfir, dan ampunilah aku, ma la ya'lamuna, apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaquluna, janganlah engkau hukum atau dengan sebab pujian mereka kepadaku. Ini doanya Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan ini bisa nanti dihafalkan, Pak. Beliau itu tidak menampik pujian orang lain. Tidak ada tidak pula kemudian membeberkan aib sendiri. Membeberkan aib sendiri itu gampangannya gini, dia itu nggak mau dipuji. Nah, ketika dipuji, dia itu membeberkan kejelekannya supaya orang tidak memujinya. Sekarang pertanyaan saya, boleh tidak membeberkan aib kita? Tidak boleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Jangan keliru, Pak, mujahidin, hampir persis. Mujahidin sama mujahirin. Kalau mujahirin itu siapa? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Nah, itu namanya muhajirin. Mujahirin, kalau mujahidin, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, dan termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seorang yang berbuat dosa di waktu malam, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya pada orang lain, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut, yang mana ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku itu berbuat begini dan begitu. Berarti paginya itu ngomong gitu, Pak. Sebenarnya pada malam hari Robnya itu menutupi aibnya, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri, apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib kita ini semuanya ditutupi oleh Allah, Pak. Maka seharusnya kita itu berhak untuk memujinya hanya kepada Allah. Ketika orang dipuji itu ada batasannya, pasti ada kekurangan. Nah, mudah-mudahan renungan pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmah apa yang saya sampaikan. Mari kita untuk memperbaiki diri kita. Ketika ada orang memuji kita dengan perbuatan baik kita, maka kita ini senang. Tapi kesenangannya itu kita kendalikan dengan doa, jangan sampai berbuat bangga diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.